Kediri merupakan permukiman perkotaan, dimulai ketika Erlangga memindahkan pusat pemerintahannya dari Kahuripan ke Dahapura. Menurut Serat Calonarang, wilayah Medang dibagi menjadi dua, di bagian barat yaitu Kerajaan Panjalu, dan di bagian timur yaitu Kerajaan Jenggala. Dua kerajaan ini berdiri sejak tahun 1044 hingga 1222. Kota Kediri merupakan kota yang dijuluki kota santri. Hal tersebut dikarenakan di kota Kediri banyak sekali terdapat pondok pesantren. Selain pondok pesantren juga ada wisata religi. Salah satunya yaitu Masjid Setono Gedong dan Komplek Pemakaman Setono Gedong. Hal tersebut merupakan awalan dari masuknya Islam ke kota Kediri. Kelurahan Setono Gedong masuk dalam wilayah Kecamatan Kota dengan luas 14,9 km persegi. Berbatasan sebelah utara Kelurahan Pocan Pecinan, sebelah selatan dengan Kelurahan Kemasan, sebelah Kelurahan Banjaran, dan sebelah barat Kelurahan Pakelan. Untuk makam situs seluas 108 x 95 meter, dikelilingi tembok kuno seluas 20 meter yang disemen ulang untuk bukti sebagai batas. Kompleks ini terletak di tengah pemakaman umum, tepat di belakang Masjid Setono Gedong. Terletak di seberang jalan simpang menuju ke arah stasiun kereta api Kediri, Jalan Doho Kediri, kurang lebih 12 meter sebelah barat laut. Para peziarah datang dari berbagai latar belakang sosial dan agama. Mereka berkumpul bersama-sama, bermunajat di depan makam beliau, serta berzikir secara berjamaah. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, kompleks pemakaman ditutup untuk sementara waktu. Syekh Al-Wasil Samsudin adalah seorang ulama besar dari Turki. Beliau datang ke Kediri untuk membahas kitab Musarror Raja Sri Aji Jayabaya, penguasa kerajaan Kediri abad ke-12. Kitab Musarror atau Al-Asror bersifat rahasia dan dikutip dari makna-makna Al-Quran. Mbah Wasil memiliki tugas yang sama seperti para wali, misalnya Syekh Subakir, yakni melakukan studi banding untuk fokus melihat atau menangani hal-hal gaib, serta melihat tentang struktur lapisan masyarakat yang ada pada saat itu. Beliau sempat diberi gelar Hakim Agung sekaligus penasihat dan guru spiritual Sri Aji Jayabaya. Nama Al-Wasil berarti pengajar atau guru. Kata Al-Wasil juga terdapat dalam epitaf atau epigraf makam tokoh ini. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam ramalan Sri Aji Jayabaya. Nama Setono Gedong dapat diartikan sebagai kompleks pemakaman orang-orang yang berperan besar terhadap perkembangan kebudayaan yang ada di Kediri. Ketika kita memasuki kompleks pemakaman, terdapat berdirinya sebuah masjid yang begitu megah.
Masjid ini dibangun oleh warga Sentono Gedong sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Masjid ini dibangun dengan dana pribadi yang diperoleh dari sumbangan warga. Awalnya bangunan ini adalah sebuah gubuk kecil sebagai tempat peristirahatan para peziarah makam. Kemudian Singo Manggolo membuat sebuah sumur yang di sekitarnya muncul beberapa titik sumber mata air. Pada akhirnya para warga sepakat dan tertarik membangun musala kecil dan mulai merenovasi kira-kira pada tahun 2014. Di belakang masjid terdapat susunan batu yang ditata berjajar membentuk udakan menuju bangunan pendopo bergaya joglo. Batu-batu berukuran besar ditata di sebelah kanan dan yang berukuran kecil di sebelah kiri. Bangunan ini tampaknya belum lama didirikan. Deretan batu di bagian bawah yang berwarna kekuningan masih asli. Menurut salah satu sumber, bahwa batu-batu itu merupakan pondasi sebuah candi dari zaman Kediri. Konon, di atas pondasi candi itu sempat akan dibangun sebuah masjid oleh para wali. Namun, karena alasan tertentu, pembangunan tidak terlaksana. Tetap blok masih utuh, tumpuk-tumpuk. Baru ketika masih setengah kering kayak di motif bentuk. Setelah jadi sebuah konstruksi diuruk, bong, bakar. Akhirnya menjadi batu bata merah matang sehingga menjadi keras. Nah, kita tadi kan tidak bisa simetris seperti ini. Ini pasti tambahan karena tidak presisi. Ini tambahan, pasti tambahan ini baru. Nah, materialnya mungkin bisa sedikit dibedakan kayak ini. Ini pasti baru, hanya materialnya lama. Mungkin material seperti ini ditumpuk lama. Kalau yang ini masih orisinil ini. Ini orisinil. Di samping kiri pendopo ada sebuah candi batur yang fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja. Siapakah abu jenazah yang ada di candi batur ini? Wallahu a'lam. Fungsi candi batur juga sebagai tempat ibadah pada masanya. Abu jenazah diletakkan pada yoni yang ada di dalam candi batur. Di sampingnya ditancapkan lingga atau didampingi sebuah dwara palang. Komplek makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin dan para sahabat atau pendukung beliau. Di beberapa makam, jenis batunya adalah andesit hitam dan putih. Bentuk dan konstruksinya menekankan sejaman dengan Mbah Wasil. Jadi, diperkirakan makam-makam tersebut adalah makam sahabat dan pendukung Mbah Wasil atau bisa disebut dengan wali arba. Pasalnya, Mbah Wasil datang ke Kediri bersama tim dan beliau hanya memberi utusan untuk kembali ke Turki dan melaporkan studi banding di Kediri. Perlu dipahami bahwa kedatangan Syekh Al-Wasil Syamsuddin di Kediri pada masa pemerintahan Sri Aji Joyoboyo pada abad ke-12 Masehi. Pada masa ini, kebudayaan Hindu-Buddha di Kediri masih pada puncak kejayaan, sehingga mustahil jika Islam sudah mendapatkan tempat, dan pasti akan menimbulkan konflik sosial baik secara kultural maupun secara politis. Kedatangan Mbah Wasil dilakukan hanya bertujuan untuk melakukan studi banding. Untuk semua kebenarannya masih belum dipastikan. Wallahu a'lam. Karena pada masa yang sangat tua dan lama, sumber bukti juga sangat terbatas.